Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Puspita Laili dengan NPM 1911 010299 dari kelas K semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang sudah saya buat, yang mana tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rica Putri Aprilia MPD. Yang mana judul proposal yang saya ambil adalah pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 5 di SD Negeri 1 Bandar Dalam. Nah, sebelum lebih jauh di sini saya akan memaparkan tentang bab 1 yaitu tentang pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian yang relevan. Baik, untuk pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah mengenai latar belakang masalah dalam proposal penelitian yang saya bahas terkait dengan pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 di SD Negeri 1 Bandar Dalam. Yang mana dalam proses pembelajaran, aspek emosional secara eksplisit tidak mendapat tempat dalam pembahasan dan uraian materi pembelajaran, sehingga tidak menjadi bagian yang harus dipelajari. Padahal dalam kenyataannya, keterampilan-keterampilan emosional dapat dipelajari dan dilatih kepada anak karena dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan orang-orang dewasa lainnya dalam membantu anak mewujudkan kecerdasan emosinya. Kecerdasan emosi memiliki peran yang jauh lebih signifikan dibandingkan kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual barulah sebatas syarat minimal meraih keberhasilan. Namun, kecerdasan emosional lah yang sesungguhnya atau hampir seluruhnya terbukti mengantarkan seseorang mencapai puncak prestasi. Keberhasilan dalam belajar tidak hanya cukup dengan IQ yang tinggi, nilai yang baik, tetapi juga harus dibarengi dengan perubahan tingkah laku yang baik pula. Disinilah peran penting kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu, peran keluarga, terutama orang tua, sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. Kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal atau IQ, padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Di samping permasalahan dalam kegiatan sekolah, keadaan emosi seseorang juga mempengaruhi mereka pada saat menerima pelajaran. Jika siswa dalam keadaan marah atau kesal pada seseorang, mereka akan sulit untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Pada saat mengerjakan soal ulangan, emosi juga berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan serta motivasi siswa dalam belajar. Sehingga, siswa diharapkan mampu mengontrol kegugupannya dan mulai memusatkan pikiran menyelesaikan soal ulangan. Nah, melihat permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional seseorang mempengaruhi pola pikirnya dalam bertindak, sehingga berpengaruh pula adanya hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa. Pada kemampuan-kemampuan kecerdasan emosional ini mencakup pengendalian diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri untuk dapat mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar. Hal ini juga melatar belakangi penelitian ini dalam melihat pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya di SD Negeri 1 Bandar Dalam,
sehingga diharapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan agar dapat meningkatkan kualitas yang lebih unggul terkait dengan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya ada batasan masalah. Melihat permasalahan yang diteliti, maka akan dibatasi pada variabel yang mempengaruhi hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam. Variabel tersebut yaitu kecerdasan emosional siswa kelas 5 SD Negeri 1 Bandar Dalam. Yang mana rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kecerdasan emosional (EQ) berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 5 di SD Negeri 1 Bandar Dalam. Dengan tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibahas di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional (EQ) terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 5 di SD Negeri 1 Bandar Dalam. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Ada dua manfaat dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan memperkaya penelitian ilmiah tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 5 di SD Negeri 1 Bandar Dalam. Selanjutnya manfaat praktis bagi peneliti. Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta keterampilan peneliti sebagai calon pendidik agar dapat memahami tingkat kecerdasan dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Untuk siswa, sebagai masukan untuk lebih serius dan berperan aktif dalam proses pembelajaran, agar mampu mengontrol emosi dalam perilaku sehari-hari. Untuk guru sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik dalam upaya membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia. Dan untuk sekolah dapat membantu memantau dan meningkatkan pengembangan profesional guru dalam proses pembelajaran yang efektif. Pembahasan berikutnya mengenai tentang penelitian yang relevan. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang mendukung terkait dengan judul penelitian yang sudah saya ambil. Yang pertama ada tesis yang ditulis oleh Zahra Rahmatika dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional EQ dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar SMP PGRI 6 Bandar Lampung. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Nur Asia Yusri, Maria Kiptiah, dan Toa Hamim dengan judul Emotional Intelligence with Learning Achievement Reviewed for Islamic Education. Yang selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Prita Indriawati dengan judul Pengaruh Kepercayaan Diri dan Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Balikpapan. Dan yang selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Andoko Ageng Setiawan dan Dumora Simbolon dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMK Kansai Pekanbaru. Dan yang terakhir, jurnal yang ditulis Nana Surya Permana dan Yanti Maria dengan judul Hubungan Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 2 tentang kajian teori, yang mana berisikan tentang landasan teori tentang kecerdasan emosional, kajian hasil belajar, pendidikan agama Islam, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian kecerdasan emosional. Menurut Salovey dan Maye, kecerdasan emosional adalah kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat. Sedangkan menurut Chopper dan Sawaf adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Nah, dari beberapa pendapat para ahli yang sudah disebutkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosionalnya dengan menjaga keselarasan emosi dan bagaimana cara mengungkapkannya melalui pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari agar dapat memiliki hubungan sosial yang baik antar individu atau kelompok masyarakat satu dengan yang lain.
Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kecerdasan emosional. Nah, ciri-ciri kecerdasan emosional ini ada 5. Yang pertama, mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan yang terakhir membangun hubungan. Dari beberapa ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa aspek-aspek kecerdasan emosional pula. Nah, aspek-aspek kecerdasan emosional ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama, EQ terhadap diri sendiri, yaitu tentang mengendalikan diri, menghormati diri sendiri, dan menyikapi emosi diri. Dan yang kedua, EQ terhadap orang lain, yang mana itu berisikan empati terhadap orang lain dan interaksi dengan orang lain. Nah, fungsi dari kecerdasan emosional. Ada beberapa fungsi, di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi dari kecerdasan emosional. Yang pertama, dapat meraih kesuksesan dalam hidupnya. Yang kedua, dapat meredakan emosi remaja yang masih kurang stabil. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan pemahaman siswa agar mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan emosionalnya. Yang berikutnya adalah faktor-faktor kecerdasan emosional. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama, ada genetik. Genetik ini berisi temperamen, yang artinya penakut, pemberani, periang, dan pemurung. Dan dari lingkungan. Nah, lingkungan ini ada lingkungan keluarga dan lingkungan non-keluarga. Nah, lingkungan non-keluarga ini ada di masyarakat dan sekolah. Selanjutnya adalah cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, mengenali emosi diri. Yang kedua, melepas emosi negatif. Yang ketiga, memotivasi diri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Yang kelima, mengelola emosi orang lain. Dan yang keenam, memotivasi orang lain. Selanjutnya, kajian tentang hasil belajar. Winkel mengartikan hasil belajar merupakan prestasi sebagai bukti keberhasilan usaha yang dicapai. Sedangkan Nasution menyatakan bahwa hasil belajar adalah penguasaan seseorang terhadap pengetahuan atau keterampilan tertentu dalam suatu mata pelajaran, yang lazimnya diperoleh dari nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Nah, berdasarkan definisi-definisi hasil belajar menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses belajar dalam setiap mata pelajaran dalam waktu tertentu. Nah, pada dasarnya hasil belajar adalah suatu yang diperoleh dari sebuah aktivitas, sedangkan belajar adalah proses yang mengakibatkan perubahan tingkah laku individu. Jadi, hasil belajar yang adalah hasil yang telah dicapai setelah siswa melakukan usaha belajar yang dinyatakan dalam nilai. Namun, yang terpenting adalah bagaimana sebagai alat untuk memotivasi setiap siswa agar lebih giat belajar baik secara individu maupun kelompok. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang macam-macam hasil belajar. Nah, macam-macam hasil belajar ini dinilai dari 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Kalau ranah kognitif itu tentang pengetahuan, ranah afektif tentang nilai dan sikap, dan ranah psikomotorik tentang keterampilan atau skill. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini ada dari dalam dan dari dalam diri siswa dan dari lingkungan. Dari dalam diri siswa itu tentang motivasi belajar, kebiasaan belajar, ketekunan, fisik maupun psikis. Nah, kalau dari lingkungan itu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang pendidikan agama Islam. Menurut Zakia Derajat, pendidikan agama Islam berkenaan dengan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, usaha yang secara sadar dilakukan oleh guru mempengaruhi siswa dalam rangka pembentukan manusia beragama yang diperlukan dalam pengembangan kehidupan beragama dan sebagai salah satu sarana pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pendidikan agama Islam ini terdapat dasar dan tujuannya, yang mana dasarnya itu meliputi dasar yuridis, dasar religius, dan dasar psikologi. Dasar yuridis itu
Undang-Undang Sisdiknas pasal 30 ayat 1-5, dasar religiusnya adalah Quran Surat Al-Imran ayat 104, dan dasar psikologi adalah dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari pendidikan agama Islam adalah menjadikan kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil. Dengan menjadi insan kamil, manusia secara jasmani dan rohani dapat hidup, berkembang secara wajar dan normal karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik pendidikan agama Islam. Di sini ada dua pendapat mengenai karakteristik pendidikan agama Islam. Yang pertama menurut Suhaimin. Nah, menurut Suhaimin, karakteristik pendidikan agama Islam adalah suatu aktivitas, yaitu upaya secara sadar dan sistematis yang dirancang untuk membentuk siswa dalam mengembangkan pandangan hidup. Artinya bagaimana hidup, seseorang akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan kehidupannya. Sikap hidup dan keterampilan hidup baik yang bersifat manual maupun mental sosial yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam. Nah, karakteristik yang kedua itu menurut Zakiyah, yaitu usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan pendidikan agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup atau way of life. Selanjutnya yaitu ruang lingkup materi pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama ada keimanan atau tauhid, yang kedua ibadah, itu berdasarkan ilmu fikih, Al-Quran, dan juga akhlak. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dalam penelitian ini menguji bagaimana pengaruh kecerdasan emosional EQ terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 5 di SD Negeri 1 Bandar Dalam, yang mana kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah X sebagai pengaruh kecerdasan emosional dan Y adalah hasil belajar siswa. Hipotesis penelitian. Nah, di dalam hipotesis penelitian ini terdapat dua hipotesis, yaitu ada hipotesis umum dan hipotesis kerja. Yang mana hipotesis umum adalah kecerdasan emosional EQ berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 5 di SD Negeri 1 Bandar Dalam. Nah, hipotesis kerjanya H0 tidak terdapat pengaruh kecerdasan emosional EQ terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 5 di SD Negeri 1 Bandar Dalam, dan H1-nya terdapat pengaruh kecerdasan EQ atau kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 5 di SD Negeri 1 Bandar Dalam. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu tentang bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada beberapa subbab pembahasan. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas, uji prasyarat, uji hipotesis, dan teknik analisis data. Sekarang kita masuk ke dalam pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya dapat dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto, yang mana penelitian ex post facto digunakan karena pada penelitian ini peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat dependent variable telah dinyatakan secara eksplisit untuk kemudian dihubungkan sebagai penelitian korelasi atau diprediksikan jika variabel bebas mempunyai pengaruh tertentu dengan variabel terikat. Selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jenis populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi hingga, di mana populasinya adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 1 Bandar Dalam
yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah 49 orang. Yang mana kelas 5A itu ada 25 siswa, 10 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan, dan kelas 5B itu terdiri dari 24 siswa yaitu 8 laki-laki dan 16 siswa perempuan. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah bagian dari dan sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arie Kunto, ada beberapa metode yang digunakan dalam pengambilan sampel. Jika subjeknya kurang dari 100, maka penelitiannya adalah penelitian populasi. Tetapi jika populasinya lebih dari 100, maka dapat diambil 10 hingga 15% atau 20 hingga 25% atau lebih. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti menjadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi, yaitu siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Bandar Dalam. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, angket, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung ke lokasi penelitian khususnya di kelas 5 dan kondisi guru, siswa, sarana dan prasarana pembelajaran, serta letak geografis SD Negeri 1 Bandar Dalam, yang mana teknik pengumpulan data observasional digunakan untuk memperoleh data tentang proses pengisian kuesioner. Nah, yang selanjutnya ada angket. Angket atau kuesioner adalah daftar yang berisikan serangkaian pernyataan maupun pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala kecerdasan emosional untuk mengukur tingkat kecerdasan emosional siswa. Skala yang digunakan ini adalah skala Likert, yaitu Summit Rating Scale, yang merupakan sejumlah pernyataan positif dan negatif tentang suatu objek sikap. Nah, yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini berupa tulisan yang menggunakan data sekunder rapor siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Yang pertama menggunakan skala kecerdasan emosional. Nah, skala kecerdasan emosional ini terdiri dari 5 aspek menurut teori Daniel Goleman, yaitu mengenali emosi, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, membina hubungan baik dengan orang lain, yang mana berguna untuk mengukur sejauh mana kecerdasan emosional dipahami oleh siswa. Kemudian, kelima aspek tersebut dijabarkan ke dalam 40 item pertanyaan, dengan 20 item yang mendukung positif dan 20 item yang tidak mendukung negatif. Untuk pembagiannya itu menggunakan skala Likert. Nah, skala Likertnya itu menggunakan modifikasi berjenjang dari 1 sampai 5. Jika sifat pernyataan mendukung positif, maka responden akan diberi skor 5 jika sangat disukai, 4 jika setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, dan 1 jika sangat tidak setuju. Sebaliknya, jika karakter kurang baik atau negatif, responden akan diberi skor 1 jika memilih sangat setuju, 2 jika memilih setuju, 3 jika memilih ragu-ragu, 4 jika memilih tidak setuju, dan 5 jika memilih sangat tidak setuju. Nah, dapat dilihat bahwa ini merupakan gambaran tentang tabel skala kecerdasan emosional yang berisikan tentang komponen dan indikator. Nah, di sini yang pertama komponennya mengenali emosi diri, dengan indikator mengenali perasaan dan memahami penyebab perasaan, dengan jumlah item masing-masing 4, yang mana positif itu di nomor 1, 2, 5, 6 dan negatif 3, 4, 7, 8. Nah, begitu juga seterusnya seperti bisa dilihat di tabel yang sudah saya paparkan. Nah, hingga yang kelima tentang membangun hubungan dengan orang lain, yang mana indikatornya kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan kemampuan untuk menyampaikan dengan orang lain, dengan jumlah item sama masing-masing 4, dan nomor item 33, 34, 37, 38 itu positif, dan 35, 36, 39, 40 itu negatif.
Nah, di sini juga dapat dilihat ada tabel tentang skala Likert. Nah, di mana jika jawaban positif itu sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Dan untuk negatif, 1 untuk sangat setuju, 2 untuk setuju, 3 untuk ragu-ragu, 4 untuk tidak setuju, dan 5 sangat tidak setuju. Nah, selanjutnya ada instrumen dokumentasi, yaitu metode dokumentasi ini mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Nah, metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dan data yang dikumpulkan asli untuk digunakan. Nah, metode ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa, yang mana dokumentasi digunakan peneliti untuk mengambil data berupa raport untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya ada definisi operasional variabel. Ada variabel terikat atau dependent variable. Nah, variabel terikat sering disebut dengan variabel keluaran, kriteria, dan akibat. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Nah, dalam penelitian ini, variabel terikat atau dependent yang disimbolkan dengan X adalah kecerdasan emosional. Nah, yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable. Variabel-variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahannya atau munculnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas atau independent variable disimbolkan dengan Y merupakan hasil belajar. Baik, selanjutnya yaitu tentang uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkap. Untuk menghitung validitas digunakan rumus koefisien korelasi produk momen dari Carl Pearson sebagai berikut, yang mana seperti ada yang sudah saya tulis di layar bahwa keterangannya Rx merupakan korelasi antara variabel X dan variabel Y, N adalah jumlah responden, X merupakan skor item per nomor, Y jumlah skor, dan sigma XY adalah jumlah perkalian dan X dan Y. Nah, di sini jika R hitung dan R lebih besar dari R tabel, maka item yang diuji valid. Nah, untuk perhitungannya menggunakan program Office, Microsoft Excel, dan SPSS 21 for Windows. Nah, yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Untuk menguji suatu instrumen, yaitu sejauh mana suatu instrumen diuji dalam situasi yang berbeda, peneliti menggunakan reliabilitas dengan rumus koefisien alfa. Hal ini karena koefisien alfa cocok untuk mengestimasi reliabilitas pengukuran variabel dengan skala interval atau rasio. Nah, koefisien alfa dihitung dengan rumus berikut. Nah, yang seperti ada di gambar, di mana keterangan R11 itu adalah reliabilitas tes secara keseluruhan, N adalah jumlah item, sigma variansi I kuadrat merupakan jumlah varians responden untuk item, dan varians I kuadrat adalah jumlah varian skor total. Nah, untuk perhitungannya menggunakan aplikasi SPSS 21 for Windows. Baik, selanjutnya yaitu uji prasyarat analisis. Nah, dalam uji prasyarat analisis ini ada uji normalitas dan uji homogenitas varians. Nah, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa sebaran data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggambarkan bahwa sampel diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pada output SPSS terdapat dua jenis hasil perhitungan, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Nah, pengujian normalitas yang umum digunakan adalah teknik Kolmogorov-Smirnov. Nah, kriteria pengujian normalitas menurut kedua versi ini, jika nilai P value signifikan lebih besar dari 0,5, maka dapat dinyatakan instrumen variabel berdistribusi normal. Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas masing-masing variabel, yaitu kecerdasan emosional X dan hasil belajar Y.
Uji normalitas ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS 21 for Windows. Selanjutnya, uji homogenitas varians. Uji homogenitas varians merupakan pengujian asumsi dengan tujuan untuk membuktikan data yang dianalisis berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda dengan keragamannya. Pengujian dari masing-masing variabel dimaksudkan untuk memberikan keyakinan apakah varians variabel terikat X pada setiap skor variabel bebas Y bersifat homogen atau tidak. Nah, kriterianya homogenitas varians ini apabila harga signifikan lebih besar dari 0,5 maka dapat dinyatakan bahwa instrumen variabel bersifat homogen. Selanjutnya yaitu tentang uji hipotesis. Setelah uji prasyarat terpenuhi, peneliti melakukan uji hipotesis dengan menggunakan statistik parametrik. Statistik parametrik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi atau parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian atau statistik. Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi melalui sampel. Nah, dalam melakukan uji hipotesis, peneliti menggunakan rumus korelasi produk momen dengan taraf signifikansi 0,05. Taraf signifikansi ini menunjukkan adanya tingkat kesalahan pada hipotesis 5% dan tingkat kepercayaan terhadap kebenaran hipotesis yaitu 95%. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk menentukan hubungan dua variabel, yaitu kecerdasan emosional terhadap hasil belajar pada muatan pendidikan pembelajaran agama Islam kelas 5 SD Negeri 1 Bandar Dalam. Nah, kemudian untuk mengetahui interpretasi tingkat hubungan mengenai tinggi rendahnya koefisien korelasi, maka dapat dilihat berdasarkan tabel yang sudah ada di dalam layar. Nah, yang mana itu terdapat ajuan tentang koefisien korelasi. Interval koefisien 0,00 sampai 0,19 itu tingkat hubungannya sangat rendah, 0,20 sampai 0,39 tingkat hubungannya itu rendah, 0,40 sampai 0,59 itu cukup, 0,60 sampai 0,79 itu kuat, dan 0,80 sampai 1,00 itu sangat kuat. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Di sini saya menggunakan teknik deskriptif dan uji T. Di mana analisis deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan atau generalisasi yang diterima secara umum. Nah, yang pertama itu untuk menentukan kisaran deskripsi. Itu ada R sama dengan XT dikurang XR, yang mana R adalah jangkauan, XT rentang data terbesar, dan XR adalah rentang data terkecil. Nah, untuk menentukan kelas interval itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yang mana keterangannya adalah K interval kelas dan N adalah jumlah siswa. Nah, untuk panjang kelas interval rumusnya adalah P sama dengan R per K. Dengan keterangan P adalah panjang interval kelas, R adalah jangkauan, K adalah interval kelas. Nah, untuk penghitungan rata-rata atau min adalah rumusnya X bar sama dengan sigma Fi per Xi. Keterangannya X bar adalah rata-rata variabel, Fi frekuensi untuk variabel, Xi adalah tanda kelas interval variabel. Nah, untuk penghitung simpangan baku atau standar deviasi menggunakan rumus SD sama dengan akar dari sigma Fi Xi dikurang X bar kuadrat per N, yang mana SD adalah standar deviasi, Fi frekuensi untuk variabel, Xi tanda kelas variabel, X bar rata-rata, dan N adalah jumlah. Pembahasan terakhir yaitu tentang analisis uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan data yang sudah disebutkan tadi, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan cara membandingkan T-tabel dengan nilai T hitung sebagai berikut. Yang mana jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, jika nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS 21 for Windows, jika nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Cukup sekian penyampaian materi proposal penelitian yang sudah saya buat dengan judul penelitian pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 di SD Negeri 1 Bandar Dalam. Semoga apa yang sudah saya bahas tadi bisa memberikan tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan juga memotivasi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.